Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dirinya telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Sahabat Abu Bakar pun kemudian mendatangi Nabi, menanyakan peristiwa yang telah didengarnya. Dan demikianlah keadaan sahabat Abu Bakar. Setiap Rasulullah menceritakan sesuatu, maka Abu Bakar selalu berkata, engkau benar, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, wahai Abu Bakar, engkau adalah Siddiq. Dan mulai saat itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya orang yang selalu percaya. Diriwayatkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Di riwayat lain disebutkan, pada pagi hari setelah peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW nampak merasa susah karena khawatir dianggap berdusta oleh kaumnya. Dalam keadaan seperti ini, beliau SAW dihampiri oleh Abu Jahal yang menanyakan keadaannya. Rasulullah pun memberitahukan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Mendengar penuturan Rasulullah itu, maka spontan Abu Jahal meyakini jika Nabi Muhammad telah berdusta. Namun penolakan Abu Jahal ini tidak ia ucapkan saat itu. Abu Jahal hanya berkata, bagaimana pendapatmu jika aku memanggil kaummu? Apakah engkau akan memberitahukan kepada mereka peristiwa yang baru engkau sampaikan kepadaku? Rasulullah menjawab, iya. Maka Abu Jahal bergegas memanggil kaum Quraisy. Setelah mereka datang, Abu Jahal meminta kepada Rasulullah agar menceritakan yang telah ia alami. Rasulullah pun menceritakannya. Orang-orang Quraisy terheran mendengar cerita Rasulullah. Di antara mereka ada yang pernah melihat Masjid Aqsa. Maka orang-orang ini pun meminta Rasulullah untuk menceritakan sifat dari Masjid Aqsa. Lalu Allah Azza wa Jalla mengangkat Masjid Aqsa sehingga bisa dilihat oleh Rasulullah, dan beliau SAW menceritakan sifat-sifat dari Masjid Aqsa. Mendengar penjelasan Rasulullah, mereka pun berseru, demi Allah, keterangannya benar. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Perjalanan Mi'raj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir Al-Qassatil Mi'raj karya Syekh Abi Al-Barakat Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahwa Rasulullah menemui beberapa kejadian aneh yang belum pernah beliau SAW ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Rasulullah menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Setiap kali pecah maka kembali lagi, kemudian pecah lagi. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian Rasulullah menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada riqa. Riqa adalah tambalan yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori' dan zakum. Dori' adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk hingga binatang pun tidak sanggup memakannya. Adapun zakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Kemudian Rasulullah menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak nan baik itu. Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapakah itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain. Kemudian Rasulullah menemui sebuah kayu yang ada di jalan.
Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ada apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah, orang yang dilempari batu. Rasulullah bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan harta riba." Kemudian Rasulullah menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong, lidahnya kembali, kemudian dipotong lagi. Rasulullah bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang mereka sampaikan sendiri." Kemudian Rasulullah menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Rasulullah heran dan bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang suka menggibah orang lain kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Al-Qadhi Iyad berkata bahwa para ulama berbeda pendapat tentang Isra dan Mi'raj Rasulullah. Ada yang mengatakan semua itu hanya terjadi dalam mimpi. Adapun pendapat yang benar yang dipegang oleh umat dan sebagian besar ulama bahwasanya Isra yang dialami Rasulullah ialah dengan jasadnya. Ibnu Hajar berkata, sesungguhnya Isra dan Mi'raj terjadi dalam waktu satu malam dengan ruh dan jasad Rasulullah dalam keadaan beliau tersadar, terjadi setelah diangkat menjadi nabi. Imam At-Tahawi berkata, Isra Mi'raj adalah benar. Rasulullah telah melakukan Isra Mi'raj dengan tubuh beliau yang mulia dalam keadaan terjaga ke atas langit. Jika peristiwa Isra Mi'raj terjadi hanya dalam mimpi, maka sudah tentu orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengingkarinya. Begitu pula tentu sebagian orang-orang yang sudah beriman tidak akan murtad. Jika hanya dengan mimpi, maka peristiwa Isra Mi'raj itu sama sekali tidak memiliki nilai mukjizat. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa besar awal sejarah dimulainya perintah sholat 5 waktu. Allah memberikan perintah sholat kepada Rasulullah tentunya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Sholat membuat jiwa menjadi tenang karena senantiasa berdekatan dengan Allah. Selain itu, sholat juga mampu menjadi penolong bagi hambanya dalam setiap permasalahannya. Berikut firman Allah yang artinya, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memerintahkan hamba-hambanya agar mereka dapat meraih kebaikan dunia dan akhirat yang mereka dambakan, yaitu menjadikan sabar dan salat sebagai sarananya. Sedangkan Syekh Muqatil Ibn Hayyan berkata dalam tafsir ayat ini, minta tolonglah kalian untuk memperoleh kebaikan akhirat dengan cara menjadikan sabar dalam mengerjakan amal-amal fardu dan salat sebagai sarananya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam salah satu karyanya Sulam Al-Munajjah Syarah Safinatus Salah menjelaskan bahwa terdapat hikmah di balik penentuan waktu sholat dan hitungan jumlah rakaat yang ada di dalamnya. Semua itu tidak lepas dari beberapa kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi terdahulu. Yang pertama, sholat subuh. Orang pertama yang mengerjakan sholat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam sebanyak 2 rakaat. Kisah ini bermula ketika Allah mengusir Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga ke bumi. Ketika Ibu Hawa dan Nabi Adam tergoda oleh bujuk rayu setan lalu memakan buah khuldi, keduanya diturunkan ke bumi di 2 tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Ibu Hawa diturunkan di Irak, dan akhirnya keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah Arafah. Ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan di bumi pada malam hari, ia sangat takut dan khawatir karena di bumi sangat gelap dan tidak ada cahaya sama sekali. Tempat ini tentu sangat jauh berbeda dari tempat sebelumnya yang ia tempati, yaitu surga. Namun tidak lama setelah itu terbitlah fajar untuk menerangi bumi, sehingga kekhawatiran dan rasa takutnya hilang. Di saat itu pula Nabi Adam melakukan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah diselamatkan dari gelapnya malam tersebut. Sedangkan rakaat kedua sebagai bentuk syukur karena terbitnya fajar
yang bisa menerangi bumi dan seisinya. Itulah hikmah di balik adanya waktu dan 2 rakaat sholat subuh. Yang kedua, sholat zuhur. Orang pertama yang mengerjakan sholat zuhur adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 4 rakaat. Kisah ini bermula ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Namun beberapa waktu setelah itu ia tidak jadi menyembelih putranya. Kemudian Allah ganti dengan seekor domba yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Kisah ini terjadi tepat ketika tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Atas kejadian itu, kemudian Nabi Ibrahim menunaikan salat sebanyak 4 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah mengganti Ismail dengan domba untuk disembelih. Rakaat kedua sebagai syukur atas hilangnya kesedihan atas anaknya. Rakaat ketiga sebagai bentuk permohonan ridha kepada Allah atas kejadian tersebut. Dan rakaat keempat sebagai syukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, yaitu berupa domba dari surga. Yang ketiga, sholat asar. Adapun orang pertama yang mengerjakan sholat asar adalah Nabi Yunus alaihissalam sebanyak 4 rakaat setelah Allah keluarkan dirinya dari dalam perut ikan Nun. Allah mengeluarkannya tepat pada waktu asar. 4 rakaat sholat asar itu juga bentuk syukur Nabi Yunus kepada Allah atas keselamatan dirinya dari 4 kegelapan, yaitu kegelapan akibat kesalahan meninggalkan kaumnya, kegelapan berada di dalam air, kegelapan di malam hari, dan kegelapan dalam perut ikan itu sendiri. Yang keempat, sholat maghrib. Orang pertama yang mengerjakan sholat maghrib adalah Nabi Isa alaihissalam sebanyak 3 rakaat. Kisah ini berawal ketika ia dikejar oleh kaumnya untuk dibunuh dan disalib ketika waktu terbenamnya matahari. Setelah ia selamat dari kejaran itu, akhirnya Nabi Isa mengerjakan sholat sebanyak 3 rakaat. Rakaat pertama sebagai bentuk kemantapan akidah tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rakaat kedua untuk menghilangkan tuduhan kaumnya yang mengatakan bahwa Nabi Isa merupakan anak hasil zina ibunya, yaitu Ibunda Maryam. Sedangkan rakaat yang ketiga untuk memantapkan keyakinan bahwa semua kejadian yang menimpanya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sholat Isya. Orang pertama yang mengerjakan sholat Isya adalah Nabi Musa alaihissalam sebanyak 4 rakaat. Kisah ini bermula ketika Nabi Musa dan kaumnya tersesat di Madian, daerah Al-Bad, perbatasan Mesir dan Palestina selama 40 tahun akibat keteledoran Bani Israel yang melanggar larangan-larangan Allah. Saat itu Nabi Musa sangat sedih karena 4 hal. Sedih karena telah meninggalkan istrinya, sedih karena telah berpisah dengan saudaranya Nabi Harun alaihissalam, sedih karena telah meninggalkan putranya, dan sedih karena perlakuan Raja Fir'aun yang selalu berbuat zalim. Ketika Nabi Musa ditimpa oleh berbagai kesedihan tersebut, Allah menolongnya dan menyelamatkan semuanya. Kemudian ia melakukan salat sebanyak 4 rakaat sebagai bentuk syukur kepada Allah atas pertolongan tersebut. Kejadian ini tepat pada waktu Isya. Itulah hikmah yang terkandung di balik ketentuan waktu dan jumlah rakaat dalam salat fardu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau Sulam Al-Munajjah Sarah Safinatus Salah cetakan Darul Kutub Al-Wasatiyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.